Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Kepada yang bertugas untuk menyampaikan atau membacakan doa hari ini, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Kita berdoa, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah Wa bil islami dinah. wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman. Warzuqna fahman. Baik, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini membawa kelancaran untuk kita di pagi hari ini. Baik, silakan semuanya duduk. Saya ambil absen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ririn, izin ya. Nah, baik. Ada siapa lagi? Sri Wayuni Salidin ya. Sri Wayuni sakit atau apa? Sakit. Ya. Untuk berikutnya saya sampaikan tentang penilaian apa yang dinilai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu keaktifan belajar. Nah, keaktifan belajar itu seperti biasa yang sudah saya sampaikan bahwa keaktifan belajar itu mencakup bagaimana kalian dalam mendiskusikan masalah yang saya kasih nanti. Kemudian berikut penilaian sikap ya. Sikap dalam berdiskusi, sikap dalam ketika teman yang maju ke depan diskusi, kalian di belakang tidak boleh bermain. Dalam arti menunjukkan sikap hormat ya. Kemudian yang berikut karena kita kali ini bukan praktikum, pelaksanaannya adalah diskusi kelompok. Metode kita hari ini itu diskusi kelompok ya. Diskusi, jadi pelaksanaannya adalah penilaiannya adalah penilaian diskusi. Kemudian yang terakhir itu laporan dan presentasi. Ya, itu yang ada di LKPD kamu nanti di masing-masing kelompok. Oke? Sudah jelas ya untuk penilaian. Yang berikut ke persepsi dan motivasi. Materi sebelumnya tentang rangkaian kapasitor kan? Ya, rangkaian kapasitor yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, saya mau flashback kembali ya. Mengingatkan kembali apa yang membedakan kedua rangkaian, baik itu rangkaian seri maupun paralel. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Kira-kira yang membedakan, yang paling utama ya, yang membedakan kedua rangkaian itu terletaknya di mana? Coba, siapa yang mau? Silakan. Nah, kemarin sudah dipelajari kan? Coba, siapa yang masih ingat pada saat waktu praktikum apa yang kalian temukan? Mutmainah, yang membedakan kedua rangkaian itu apa? Pegangan dan kapasitasnya. Ya, ada 3 ya. Nah, kita ingatkan kembali, ada 3 yang membedakan kedua rangkaian. Yang pertama yang disampaikan oleh Mutmainah itu yang pertama itu pegangan, kemudian muatannya,
Dan yang ketiga adalah Kapasitas. kapasitansinya. Oke, berikan aplaus dulu untuk semuanya. Yang berikut motivasi kita hari ini ya. Nah, yaitu berani untuk mencoba, sangat kecil potensi untuk gagal. Kalau kita tidak mencoba, takut gagal, berarti kita tidak melakukan apa-apa kan? Nah, jadi kita untuk mengurangi potensi gagal, maka kita harus berani mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi entah itu karya apa saja, harus kita niatkan untuk mencoba ya. Coba kalau saya buat ini bagaimana, seperti apa nanti. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan menjadi sesuatu kan? Oke. Baik, saya akan sampaikan kompetensi dasar. Jadi di sini ada dua, yaitu 3.2 dan 4.2 ya. Jadi kompetensi dasar ini mulai dari pengetahuannya di 3.2 dan 4.2 itu tentang praktikum ya. Dan berikut indikator, nanti bisa dilihat ya. Ada 4 indikator. Kemudian yang berikut tujuan pembelajaran. Nah, ini saya bacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu memahami rangkaian gabungan kapasitor dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menentukan nilai kapasitas total muatan tiap kapasitor dalam rangkaian gabungan kapasitor dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan secara singkat hasil diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian yang keempat, sebagai inti ya, dari tujuan pembelajaran ini adalah mampu menyelesaikan soal post-test dengan benar. Nah, ini yang sebentar nanti saya kasih linknya di WA. Nanti kalian isi, mungkin sekitar 10 menit ya. Ada sekitar 5 soal. Nanti kalian isi saja, kemudian kirim ya. Yang berikut, mari kita kerjakan soal kisi-kisi. Soal pretest ya. Soal pretest ini tujuannya cuma untuk mengecek kamu punya pengetahuan ya, pengetahuan awal. Jadi nanti sebentar kamu kirim sekitar 5 menit ya, karena soalnya soal-soal dasar. Tinggal kamu klik dan isi saja di HP nanti masing-masing. Oke? Nah, silakan buka WA kalian masing-masing, WA grupnya. Saya sudah kirim di sana. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 sampai 7 menit supaya nanti bisa kalian buka. Untuk yang tidak ada WA-nya, ini saya siapkan ada sekitar 10 lembar ya. Kemungkinan. Nah, silakan datang ambil. Bagian tidak ada HP, 10 orang saja. Jadi yang ada HP silakan langsung isi. Tas 10 orang ya. Nah, jadi sebentar post-test juga begitu ya. Hanya 10 orang yang dan sisanya silakan diklik saja ya. Kemudian kirim. Oke, waktunya dimulai dari sekarang ya. Pretest itu yang ada di pretest yang nanti yang kedua baru post test ya. Post test nanti sebentar.
Oke, waktu tinggal 2 menit ya. Oke, 1 menit lagi. Apakah sudah kirim? Sudah. Yang sudah kirim lewat HP, yang sudah langsung isi di Google formulirnya, berarti nanti Pak periksa di situ ya. Sekarang yang belum, maksudnya bukan belum, maksudnya yang soal manual, boleh silakan kumpul ke depan. Nah, sebentar saya periksa mungkin 5 menit ya. Baru kita lanjut. Karena saya harus tahu dulu, cek pemahaman awal kalian dulu ya. Di bagian rangkaian gabungan. Oke, tidak apa-apa. Ini awal jadi masih banyak yang salah, tidak apa-apa ya. Nanti setelah selesai kita melakukan pembelajaran ini, nanti akan dikasih soal post-test lagi. Soalnya masih mirip. Di situ nanti kalian akan isi dengan benar ya. Oke. Nanti sementara saya cek dulu di Google Drive. Oke, tidak apa-apa ya. Nilai awalnya itu 50, ada yang 60. Tidak apa-apa. Karena satu soal di Google Drive itu poinnya 10 ya. 10. Jadi ada yang benar 5, ada yang benar 3. Itu tidak apa-apa ya. Namanya juga pemahaman awal. Kalau pemahaman awal itu berarti sesuatu yang alami ya. Yang kalian jawab itu menurut pemahaman yang belum dikasih sama guru ya. Jadi sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke. Saya sudah selesai lihat ceknya, nilainya bervariasi, ada yang 50, ada yang 60. Bahkan ada beberapa saja yang nilai di atas ya. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Cakupan materi untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu di bagian rangkaian gabungan ya. Seperti yang Pak sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan pelajari tentang rangkaian gabungan. Oke, kita masuk ke bagian tahapan inti.
yaitu stimulasi atau orientasi masalah ya. Mari kita sama-sama memperhatikan atau menyimak ya, menyimak video yang akan saya tayangkan di sini. Yaitu video terkait dengan pemanfaatan kapasitor ya. Sudah jelas bisa lihat ya? Bisa. Saya kasih kecil volume sedikit ya. Karena coba volume ini saya tuh. Jadi video ini adalah merakit yang namanya lampu kedap-kedip di lampu polisi ya. Nah, biasanya kalau kalian lihat di bukan cuma di mobil polisi, tapi di mobil trek ya. Trek juga ada yang bagian depan ya. Nah, itu di dalamnya pasti ada kapasitor ya. Dan saya yakin kalau kalian melihat video ini ya, nanti kalau ada alat dan bahannya, saya yakin pasti kalian bisa merakit ya, karena caranya jelas ya. Nah, kalau misalkan ini ada proyeknya, berarti kalian bisa bikin. Nah, nanti perhatikan rangkaiannya ya. Sebentar nanti saya akan tanyakan lagi. Oke, ini sudah mulai jadi. Ya, lampunya seperti itu sudah jadi ya. Nah. Oke, yang penting sudah ada gambaran toh. Nah. Baik, pertanyaannya bagaimana bentuk susunan kapasitor dalam video yang sudah kalian tonton ya. Kemudian apa itu rangkaian campuran? Rangkaian campuran atau rangkaian gabungan sama saja ya. Rangkaian gabungan itu apa? Ya, rangkaian gabungan itu adalah rangkaian yang terdiri dari susunan seri dan susunan paralel. Nah, jenisnya dari ada dua ya. Selanjutnya
Jadi sebentar akan saya kasih soal, tapi sebelum kasih soal saya kasih jelaskan contoh soal dulu ya. Jadi pembagian kelompoknya yang pertama itu seperti yang kemarin, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian peran dalam kelompok ya, ini harus saya bagi karena nanti kalian bingung, saya kerja apa dalam kelompok ini, iya nah? Jadi masing-masing punya peran. Yang pertama itu dia menganalisa permasalahan tentang jenis rangkaian apa dalam soal yang kalian peroleh. Misalnya kelompok 1 di soal yang pertama ya, kelompok 2 soal 2, kelompok 3 soal yang ketiga, dan seterusnya kelompok 4 soal keempat. Oke, jadi untuk orang yang nomor 6 nanti dia membantu tugas peran yang pertama, biasa seperti itu. Sedangkan orang yang kelima itu yang persentase. Boleh nanti kalian bertukar peran juga bisa ya, tergantung siapa yang siap untuk ke depan jadi moderator dan sebagainya, itu nanti diatur sebentar ya. Nah, yang penting kalian sebentar nanti selesaikan masalah di LKPD, oke? Ya, mari kita bentuk kelompok dulu ya. Habis bentuk kelompok baru Pak jelaskan DP contoh soal ya. Oke, pembagian kelompoknya dimulai dari sekarang. Oke. Kasih saya ruang supaya bisa kamera dia masuk ya, kameramen dia bisa masuk. Kasih geser sedikit begitu kapai ya, kamera sebentar bisa berjalan toh. Oke, sudah siap ya? Nah, saya panggil masing-masing dari kelompok kalian mewakili ambil LKPD ya. Oke. Oke, dari kelompok 1 silakan maju, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ambil LKPD sama kelompok keempat. Ini kelompok berapa nih? Yang ada nama nih kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ini ada tanda. Siapa punya? Ini kelompok 4. Kertas juga ini, kertas cekaran. Ini yang siapa tahu ini bercakar di situ. Oke, untuk sebelum memulai LKPD-nya, saya minta waktu mungkin 5 menit ya. Saya jelaskan secara singkat ya. Jadi untuk posisikan duduk Anda ke depan dulu sebentar untuk saya jelaskan. Oke. Nah, rangkaian kapasitor gabungan itu biasanya dalam sirkuit elektronik ya, jarang sekali berdiri secara sendirian. Artinya dia jarang tuh ketemu dapat cuma satu ya. Jadi ada pasti di situ bukan cuma kapasitor saja, tapi rangkaian-rangkaian lain, komponen lain, misalnya transistor, ada dioda, ada resistor ya. Itu banyak. Jadi di situ nanti bukan cuma satu kapasitor saja ya.
banyak kapasitor di situ. Jadi entah itu dirangkai secara seri maupun paralel, nanti tergantung pada penggunaan pemanfaatan rangkaiannya untuk apa ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, energi potensial dalam kapasitor itu dirumuskan yaitu 1/2 CV kuadrat ya. Nah, jadi energi yang tersimpan dalam tiap kapasitor setelah pengisian listrik itu besarnya adalah 1/2 kali kapasitasnya kemudian dikalikan dengan tegangannya ya, kuadrat. Oke, kita lanjut yang berikut di contoh soal ya. Oke, di sini 5 buah kapasitor yang kapasitasnya 10 mikrofarad dirangkai seperti gambar berikut. Kemudian tentukan besar kapasitas pengganti dan beda potensial pada titik BC. Titik B ini sama C ini ya. Nah. Oke, penyelesaiannya. Jadi di atas nilainya semuanya sama ya, yaitu C1 sampai C5 nilainya adalah 10 mikrofarad. Nah, kemudian tegangannya yaitu 12 volt ya. Nah. Oke, kita perhatikan rangkaian. Untuk rangkaian seperti ini, langkah yang pertama berarti kita harus paralelkan dulu C1 dan C2. Nah, di situ nanti gambarnya seperti ini ya. Kita paralelkan C1 dan C2 sehingga dia jadi CP1 ya. Nah, CP1. Nah, setelah itu CP1 itu karena paralel berarti dia C1 tambah C2. Paralel jadi C1 tambah C2. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20 mikrofarad. Oke, yang berikut, langkah yang kedua, dengan cara yang sama kita paralelkan C4 dan C5. Nah, dia gambarnya akan berubah jadi CP2 ya. Nah, hasil dari gabungan C4 dan C5 yaitu CP2. Oke. Jadi CP2 itu C4 tambah C5 sama nilainya yaitu 20 mikrofarad. Nah, kemudian setelah diparalelkan maka bentuk rangkaiannya menjadi susunan seri. Jadi kita lihat di yang berikut lanjutannya. Langkah ketiga kita serikan ya. Karena terakhirnya seri maka kita serikan sesuai dengan bentuk rangkaiannya, yaitu rangkaian seri berarti kita harus serikan yaitu CP1 seper CP1 tambah seper CP2 tambah seper C2 ya. C3 sorry, C3. Jadi seper 20 tambah seper 10 tambah seper 20. Kita ambil pembilangnya yaitu penyebutnya yaitu 20. Jadi hasilnya 1 tambah 2 tambah 1 ya. Jadi nilainya 4/20. Itu masih seper CS. Kalau kita cari C seri total ya, berarti dibalik saja ya. 20 bagi 4 sama dengan 5 mikrofarad. Jadi kapasitas total secara seri itu dia menjadi lebih kecil ya. Nah, oke, muatan total. Kita cari muatan total yaitu C total kali V total. Yaitu muatan totalnya 5 mikrofarad yang di atas kali dengan 12 volt. Dapatnya 60 mikrokolom ya. Nah, berdasarkan gambar maka berlaku susunan seri yaitu Q totalnya. Untuk seri Q totalnya sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, atau Q-P1 sama dengan Q-BC sama dengan Q-P-C2 ya. Q-P2 yaitu sama dengan 60. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya kalian menyelesaikan masalah sendiri ya di LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok satunya soalnya sudah ada di LKPD, nanti lihat ya. Itu kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3,
Nah, kelompok 4. Nah, oke. Silakan buka LKPD masing-masing, kemudian kalian diskusikan cara mengerjakannya ya, seperti tadi. Ada salah yang perlu ditanyakan? Oke. Kesimpulannya. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Jadi Dimas yang siapa? Ini siapa? Saifullah. Oh, ini petugas itu apa? Cari tahu itu rangkaian itu seri yang mana, paralel yang mana. Habis itu baru setelah itu baru over ke sini. Yang siapa itu? Yang kedua, nomor 2 toh? Baru nomor 2 dong cari, tulis diketahui apa-apa, ditanya apa toh? Gitu. Serikanin dulu, kasih paralelkanin dulu toh. Iya, kayak angka pembagi itu dong, cari angka berapa yang bisa dibagi dengan ini toh, bisa dibagi dengan 108, bisa dibagi dengan 21, angka 5, angka 3 toh, angka 3, 108 bagi 3 dapat 36 toh. Nah, 21 bagi 3 bisa toh, bisa dibagi karena ini 21 bagi 3 bagi 2 akan dia menghasilkan koma toh. Jadi toh cari bilangan yang mudah untuk di ya.
Sudah. Sebentar kalau nanti buat kesimpulan yang ada di KPD kan ada kesimpulan kan? Kesimpulan itu berdasarkan pertanyaan yang ada di soal yang ditanyakan apa? Ya, ditanyakan misalnya muatan sama kapasitas dan kesimpulannya adalah jadi muatan dan kapasitas yang kami peroleh dalam soal masalah ini adalah berapa? Ya, jawabannya nanti disampaikan. Setelah nanti dibahas itu di terakhir kesimpulan. Oke?
Kita balik. Boleh. Ini satu. Tiga tuh ya abdi nolenya jangan apa jangan kesan boleh jangan terbang. Iya sebentar. Iya C1 mana mau punya kalau mau apa ya? Oh ini ya. Iya mau dikasih gabung ya. Ini punya agak ribet sedikit sih. Jadi sebentar ini harus setting baik-baik mau dijelaskan tuh. Pertama kayak tadi yang Pak jelaskan tuh, kayak paralelkan yang mana dulu tuh. Paralelkan yang ini dulu. Nah, teman-teman kita harus paralelkan dulu yang ini tuh. Setelah itu paralelkan ini juga tuh. Kalau sudah paralel yang ini sama ini berarti gambarnya sudah menjadi ini gitu tuh. Selesai semua? Sudah. Ini karena ini nanti sebentar nanti kita kalian presentasinya di depan menggunakan PowerPoint menggunakan infokus. Jadi langsung foto saja masih kalian nanti sambil ke laptop. Oke, untuk siapa yang bertugas untuk ambil gambarnya silakan ke depan. Dikumpul ke orang.
Oke, sudah selesai ya, sudah selesai kumpul. Jadi sebentar nanti akan dipresentasikan berdasarkan kelompok ya. Dan di sini Pak kita siapa dari kelompok yang mana yang ingin presentasi duluan? Silakan. Kelompok dua ya? Ya. Ada dua yang lebih dulu angkat tangan ya. Oke, setelah kelompok dua dipersilakan. Bentar ya. Oke, silakan kelompok dua menyaksikan. Oke. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berpresentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bidang Studi dan teman-teman yang saya cintai. Baik, kami akan mempresentasikan hasil rangkaian campuran antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Bisa lihat rangkaiannya? Bisa. Diketahui C1 sama dengan 300 mikrofarad dan C2 400 mikrofarad, C3 500 mikrofarad, C4 600 mikrofarad, dan E adalah 80 volt. Yang ditanya di sini adalah C total, A C total, B Q1, Q2 dan Q3, Q1, Q2, Q3 dan Q4, C VAB dan VBC. Jawab A, mencari kapasitas total. Kita paralelkan C1, C2 dan C3. Paralelkan C1, C2 dan C3. Paralelkan C1, C2 dan C3 sama dengan CP. CP itu C paralel. CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan nilai C1 300 tambah nilai C2 400 ditambah dengan nilai C3 500 mikrofarad sama dengan 1200 mikrofarad. Kapasitas total C total atau C seri sama dengan CS atau C seri sama dengan CP C paralel kali dengan C4 sama dengan CP kali C4 per CP tambah C4 sama dengan nilai dari CP kali C4 itu 1000, nilai CP itu 1200 ini CP dikali dengan nilai C4 itu 600 mikrofarad dibagi dengan
1200 ditambah dengan 600 mikrofarad, hasilnya 1200 mikrofarad dikali dengan 600 mikrofarad sama dengan 720.000 dibagi dengan nilai CP, yaitu 1200 ditambah dengan nilai C4 600 sama dengan 1.800.000 sama dengan nilai ini 1.800. Iya. 1.800. Nol ini habis, sisanya 7.200 dibagi dengan 18 sama dengan 400. Jadi C total adalah 400 mikrofarad. Oke. Di sini kan sudah diparalelkan C1, C2 dan C3. Jadi gambar yang sebelumnya diubah menjadi seri. Jadi gambarnya seperti ini. Sudah diubah menjadi seri. Jadi gambaran sudah lihat? Ya. Sudah jelas gambarnya? Jelas. B. B. Oke. B. Mencari Q1, Q2 dan mencari Q1, Q2, Q3 dan Q4. Kapasitas C1, C2 dan C3 disusun paralel. Maka berlaku ini dulu. Maka berlaku Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Jadi Q total C total sama dengan C total kali Q total. Nilai C total yang tadi 400 mikrofarad dikali dengan nilai V total yaitu 80 volt sama dengan 32.000 mikrovolt. VAB sama dengan Q total per CP. CP itu C paralel sama dengan nilai Q total yaitu 32.000 mikrokolom dibagi dengan nilai CP yaitu 1.200 mikrofarad sama dengan 27 volt. IBC sama dengan Q total bagi CP C4. Nilai Q total yaitu 32.000 mikrokolom dibagi dengan nilai C4 yaitu 600 mikrofarad sama dengan 53 volt. Nilai VAB dan VBC jika dijumlahkan maka hasilnya 80 volt. Q1 sama dengan C1 kali VAB sama dengan nilai C1 300 mikrofarad dikali dengan nilai VAB yaitu 27 volt sama dengan 8.100 mikrokolom. Q2 sama dengan C2 kali VAB sama dengan nilai C2 yaitu 400 mikrofarad dikali dengan nilai VAB yaitu 27 volt sama dengan 10.800 mikrokolom. Q3 sama dengan C3 kali VAB yaitu nilai C3 500 mikrofarad dikali dengan nilai VAB yaitu 27 volt sama dengan 13.500 mikrokolom. Q4 sama dengan C4 kali VBC. Nilai VBC 53. Maka nilai C4 600 mikrofarad dikali dengan nilai VBC yaitu 53 sama dengan 31.800 mikrokolom.
kali V AB sama dengan 1200 mikrofarad dikali dengan V AB yaitu 27 volt sama dengan 32.400 mikrocoulomb. Jadi C total yang kami dapat di sini yaitu 400 mikrofarad dan Q1, Q2 dan Q3 yang kami dapat ialah 32.000 dan C VAB dan VBC yang kami dapat itu 32.400 mikrocoulomb. Sekian dari presentasi yang kami buat, yang kami sampaikan. Ada yang bertanya tentang mengenai rangkaian hubungan antara rangkaian seri dan paralel yang kami buat. Terima kasih atas yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 2. Saya mewakilkan kelompok 1 mempertanyakan hasil presentasi dari kelompok 2. Yang saya ingin tanyakan yaitu hasil 32.000 mikrocoulomb dapat dari mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 32.000 mikrocoulomb dapat dari mana? Lihat Q total. C total dikali dengan V total. Nilai C total yaitu 400 mikrofarad dikali dengan nilai V total yaitu 80. Jadi 400 dikali dengan 80 dapat hasil 32.000. Kalau tak bisa baru. Tidak apa-apa karena memang itu lumrah biasa karena pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan itu bukan berarti itu untuk tujuan untuk ini bukan ya, tapi betul-betul sesuatu yang tidak paham yang mengganjal di pikiran kamu ya. Jadi supaya apa, di situ juga saya nilai penguasaan materinya bagaimana. Alhamdulillah ini sudah bagus, baik pemahaman materinya ya. Oke. Tidak ada lagi karena satu pertanyaan ya. Jadi silakan moderator tutup. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memberi kepada kami untuk menyaksikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya dari kelompok berapa? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat guru bidang studi dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Mari kita teman-teman. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyampaian materi. Saya persilakan kepada Siti Muslimah sebagai presentator.
Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari rangkaian gabungan kapasitor. Konsep utama yaitu rangkaian seri. Yang pertama, dalam rangkaian seri tegangannya berbeda. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah sampai dengan Vn. Yang kedua, muatan V-nya sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan sampai dengan Vn. Yang ketiga, kapasitas menjadi kecil. Server C total sama dengan server C1 tambah server C2 tambah sampai dengan server Cn. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel yaitu satu tegangannya sama, yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sampai dengan V. Yang kedua muatannya berbeda. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah sampai dengan Vn. Yang ketiga yaitu kapasitas menjadi lebih besar. C totalnya sama dengan C1 tambah C2 tambah sampai dengan Cn. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Diketahui C1 sama dengan 300 mikrofarad, C2 200 mikrofarad, dan C3 400 mikrofarad. Yang ditentukan adalah A, C total, B, I1, C, V, BC, dan D, I2, dan I3. Jawabannya A, mencari kapasitas total, yaitu paralelkan C2 dan C3. C paralel sama dengan C2 tambah C3 sama dengan C2 nya 200 mikrofarad tambah dengan C3 sama dengan 400 mikrofarad sama dengan 600 mikrofarad. Yang kedua, kapasitas total rangkaian. C total sama dengan C seri. Server C total sama dengan server C1 tambah server C paralel. Server C total sama dengan 1 per C1. Nilai C1 nya 300 tambah dengan 1 per CP. Nilai C paralelnya 600. Nilai 2 yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Penyebutnya taruh di sini ditambah dengan server C1 sama dengan 1, yaitu dapat 1 yaitu 6 bagi 6 sama dengan 1, penyebutnya 600 sama dengan 2 tambah 1 3 bagi 600 nya penyebut. C totalnya 200 mikrofarad atau lebih dengan cara gampang ini, yaitu C totalnya 300 kali dengan 600 per 300 tambah 600. 300 kali 600 yaitu 180.000. 300 tambah 600 yaitu 900. Jadi 180.000 bagi dengan 900, 02 nya dihilangkan, yaitu jadi sisa 180. 1.800, maaf, 1.800. 9 nya tambah 2 sudah 02 sudah hilang, jadi tinggal 9, yaitu 1.800 bagi 9 sama dengan 200 mikrofarad. Totalnya 200
mewakili kelompok 2 untuk mempertanyakan hasil dari kelompok 1. Di bagian mana? Di bagian C, beda potensial. Ya. Itu yang masih gagal dari saya dapat 24.000 nya dari mana? 24.000 dari baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dapat nilai 24.000 yaitu 2.200 mikrofarad ditambah dengan 120 volt. Maaf dikalikan dengan 120 volt. Sudah? Ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Sudah jelas? Sudah. Demikian sudah dipresentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok mana lagi? Kelompok mana mau silakan? 3 atau 4 bilang. Kelompok 3. Ini 3 ya? Guru bidang studi yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang susunan bangunan. Semoga saya dapat bersedia untuk membacakan kepada sedia saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelompok 3 dari kelompok 3. Diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan 200 mikrofarad, C3 sama dengan C4 sama dengan 400 mikrofarad, V4 sama dengan 4. Ditanya satu, yaitu di 1 sama dengan Kolom. I 1 sama dengan kolom, B, W sama dengan joule. Jawabannya itu A, muatan pada I1 dan C4 yaitu muatan I1 C1 sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2 sama dengan 200 kali 200 per 200 tambah 200 sama dengan 40.000 bagi 100 sama dengan 100 mikrofarad. 40.000 dibagi 400 sama dengan 100 mikrofarad. Berikutnya Q1 sama dengan Q total sama dengan C1 kali V total sama dengan 100 mikrofarad kali 4 sama dengan 400 mikrofarad. Muatan Q4 yaitu C1 sama dengan C3 kali C4 per C3 tambah C4. Jumlah dari 400 yaitu C3 kali 400 jumlah dari C4 serta 400 tambah 400 jumlah dari C3 tambah C4 sama dengan 16.000 per 800 sama dengan 1.600 bagi 8 sama dengan 200 mikrofarad. Yang berikutnya Q4 sama dengan C2 kali V total sama dengan 200 mikrofarad kali 4 sama dengan 800 mikrofarad. Yang berikutnya itu BW sama dengan 1/2 C total sama dengan V total. Kita cari dulu C total. C total sama dengan CS1 tambah CS2 sama dengan 100 mikrofarad kali tambah 200
mikrofarad sama dengan 300 mikrofarad. W sama dengan jumlah dari W ini sama dengan 1/2 bagi 300 kali 4 pangkat 2 sama dengan 1/2 sama dengan, jika lebih mudah pakai ini 1/2 bagi 300 kali 16 300 mikrofarad, yaitu ini bisa lebih mudah 300 kali 10 pangkat 6 farad. 304 bagi 2 yaitu 8 kali 300, jumlah ini 300 dikali dengan 10 pangkat 6 10 pangkat 6 sama dengan 24.000 kali 10 sama dengan 6 joule. Jadi ini jumlahnya 24.000 Kali 10 pangkat 6 joule. 10 pangkat 6 24.000 kali 10 2.400 kali 10 2000, jadi jumlahnya itu 2400 kali 10 pangkat 6 joule. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Moderator lanjut baik, dari kelompok 3 selesai presentasi. Ada pertanyaan dari kelompok mana saja yang bisa ditanyakan untuk kelompok 3? Saya dengan hasil presentasi silakan. Kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 3. C berapa dan C berapa yang diserikan? Di bagian mana ini? Tidak ada yang diserikan. Tidak ada jumlahnya ini. C1 ini jumlahnya sudah ada dalam soal. C1 sama dengan C2 itu 200 mikrofarad, C3 sama dengan C4 sama dengan 400 mikrofarad. Maksudnya kalau diserikan gambarnya Itu jumlah berapa? kalau diserikan Bisa gambar satu. di gambar akan beda kalau sudah diserikan berapa di gambar ini kita dari gambar sudah berubah. Iya, sama saya dari seri. Oke, di situ tidak tahu gambar Tidak penjelasan. ada gambar. Mungkin ada dari kelompok anggota kelompok yang bisa untuk Berapa? 300 kali 16 saya. Oh, ini ya. Ya. Jumlah 300 ini dapat dari ini. Jumlah C total 300, 100 tambah 200 sama dengan 300 mikrofarad. Di bawah itu dapat 4 kali 2 ya. 16. Pangkat bukan kali. Beda. Pangkat berarti 4 kali 4 16. salah baca ya. Maaf. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah. Apa saya pertanyaan? Untuk kelompok yang satu, kelompok pertanyaan dari kelompok satu boleh dijelaskan tidak? Kalau memang tidak ada di hasil tadi kamu bentuk bisa kamu gambarkan di samping sana dan memperjelas untuk teman-teman yang lain ya. Tadi kan dari
dari mana ya gambarnya? Diperjelas di dalam. Tadi Pak sudah bilang bahwa ada penggunaan yang tidak clear nanti Pak selengkap ya. Jadi nanti perhatikan di papan ini kan dari gambar ini. Nah, kalau gambar ini kalau sudah diubah jadi sini, berarti dia akan jadi CS1 dan CS2. Sedangkan di sini adalah ini adalah 4 ya. Jadi gambarnya yang mampu dari kelompok 1 itu. Nah, soalnya gambar ini yang kita harus seperti itu ya. Itu buat bisa penjelasannya nyambung dengan yang tadi yang CS ya, CS1 sama ini CS2 gitu ya. Kalau kamu jelaskan dengan gambar kayak di kelompok 1 tadi kelompok 2 ya, sorry kelompok 2 ya. Nah, salah sebut kelompok ini ada yang kontak. Nah, jadi nanti itu lebih jelas dari teman-teman yang lain. Jadi itu tadi anda tadi sebanyak juga ya untuk ini nanti bisa review lagi ya. Oke, kembalikan ke untuk yang pertanyaan kedua sudah jelas ya dari kelompok 4 sudah jelas. Terima kasih telah dikatakan yang maaf yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok terakhir, kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru Bidang Studi dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Saya Nirwani Samad yang akan bertugas sebagai moderator dalam hasil diskusi kelompok kami. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilahkan kepada pemateri Mutia Cobobi yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya sebagai pemateri akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bisa dilihat gambarnya. Ini diketahui C1 nilainya 12 mikrofarad, C2 1 mikrofarad, C3 2 mikrofarad, dan C4 3 mikrofarad, C5 4 mikrofarad, C6 5 mikrofarad, C7 12 mikrofarad. Di sini yang ditanyakan kapasitas pengganti. Langkah pertama diparalelkan C2, C3, dan C4. CP1 sama dengan C2 tambah C3 tambah C4. Nilai dari C2 adalah 1 dan C3 adalah 2 dan C4 adalah 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 mikrofarad. Angka kedua masih diparalelkan C5 dan C6. CP2 C5 tambah C6. Nilai C5 adalah 4 mikrofarad dan C6 5 mikrofarad. Jadi ditambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9.
gambar. Jika diseringkan gambarnya berubah seperti ini. Diseringkan C1 tambah C4 CP1. Diseringkan C1 dan CP1. Ini C1 yang C1 sama dengan C1 kali CP1 dan C1 tambah CP1. Nilai C1 adalah 12 dan CP1 adalah 6. Jadi 12 kali 6 sama dengan 72 dan 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi 72 dibagi 8 hasilnya 4 mikrofarad. Serikan lakukan ke-4 masih diserikan ya. CP2 tambah C7, CS2 tambah CP2 tambah kali C7. Nilai dari CP2 9 dan C7 adalah 12. Jadi 9 kali 12 sama dengan 108. Dan ditambahkan CP2 tambah C7. 9 tambah 12 adalah 21. Di sini dibagi ya 108 bagi 3 hasilnya 36 dan 21 bagi 3 hasilnya 7. Jadi sama dengan 36 per 7 mikrofarad. 36 bagi 7 adalah hasilnya 5,14 mikrofarad. Langkah ke-5, C total adalah paralelkan. Jadi di sini yang diserikan ini diubah jadi paralel lagi ya. Jadi nilai CS1 dan CS2. Jadi C total adalah paralelkan CS1 dan CS2. C total sama dengan CS1 dan CS2. Nilai CS1 adalah 4 mikrofarad dan CS2 5,4 mikrofarad, 14 mikrofarad. Jadi 9 mikrofarad ditambah dengan 5,14 mikrofarad, jadi 9 hasilnya 9,14 mikrofarad. Jadi yang ditanya tadi kan kapasitas si pengganti. Jadi hasilnya kapasitas si pengganti adalah 9,14 mikrofarad. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4, kelompok 2 akan bertanya 9,14 dapat dari mana? 9,14. Nah itulah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 9,14 mikrofarad ini didapat dari 4 tambah 5,14 mikrofarad. Jadi 14 ini harus tetap, yang ditambahkan itu 4 tambah 5. Jadi 9,14 mikrofarad. Pertanyaan dari kelompok lain? Paling sudah jelas ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator minta maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta partian ke depan dulu, sudah selesai ya. Jadi semua kelompok sudah berhasil presentasi dengan baik hari ini. Kita menjelang penutup atau masuk di penutup ya, yaitu saya mengambil kesimpulan dari hasil yang kalian presentasikan tadi, sekaligus saya memberikan penguatan.
Jadi yang pertama, cara menyelesaikan soal gabungan. Soal gabungan kan soal yang terdiri dari rangkaian kapasitor seri maupun paralel ya. Nah, jadi di situ nanti kita ambil langkah atau solusi untuk mengerjakan soal rangkaian gabungan. Yang pertama yaitu kita pahami dulu bahan soal ya. Bahan soal jika dalam bentuk teks, karena ada soal tidak selalu dalam bentuk gambar ya. Dia hanya dalam bentuk teks semua ya. Teks semua. Jadi perlu dipahami bahan soalnya seperti apa yang ditanyakan, apa yang diketahui ya. Kemudian yang berikut, bedakan gambar seri dan paralel. Jadi gambar seri itu seperti apa dan gambar paralel. Yang mana langkah yang berikut adalah gunakan rumus yang berlaku pada masing-masing jenis rangkaian. Karena ada rangkaian seri dan paralel kan masing-masing punya ciri khas kan, rumus punya. Kemudian yang keempat yaitu kerjakan susunan paralel terlebih dahulu. Kerjakan susunan paralel terlebih dahulu. Kemudian susunan seri. Itu langkah yang paling mudah. Kemudian yang berikut adalah 5. Hitung besaran yang dicari dalam soal tersebut. Nah, besaran yang dicari itu nanti dilihat pada pertanyaan yang ada di situ. Misalnya, tentukan V1, tentukan I1. Itu yang bagian ini. Dan selanjutnya adalah kalian harus lebih paham tentang pembagian pecahan P9 pecahan. Karena basic dari materi ini adalah pecahan untuk kapasitor seri. Kalau kapasitor seri itu kapasitasnya dijumlahkan dengan cara menjumlahkan angka pecahan. Jadi harus tahu jumlah pecahan itu bagaimana. Tadi sudah disampaikan lebih jelas ya, sudah bisa di ini. Nah itu berupa penguatan yang pakas ya. Nah untuk refleksi diri ya, ya itu sama dengan yang kemarin. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah paham tentang materi ini. Oke, ini refleksi bagaimana yang sama dengan kemarin. Silakan diisi secepatnya. 2 menit saja ya. 2 menit. Oke, waktunya diisi mulai dari sekarang. Baik, 10 detik. 9, 8, Proses ini soal evaluasi pembelajaran di hari ini. Soalnya kebetulan saya sudah kirim ya di HP nanti dibuka. Kemudian yang belum ini nanti tadi 2 orang tadi silakan datang untuk ambil soal KPD-nya. Soal proses kita use 2 orang.
capek saya tepat. Sekarang mulai untuk mengerjakan soal. Jadi bisa buka internet, silakan buka internet, buka soal yang ada di slide. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Yang satu soal 2 menit. Oke, silakan. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Untuk yang menggunakan HP sudah kirim semuanya. Yang menggunakan manual, silakan tunggu di depan. Nah, yang berikutnya, silakan duduk di tempat masing-masing. Yang berikutnya yaitu tentang pengerjaan kelompok ya. Tadi kita sudah presentasi pengerjaan kelompok berdasarkan 3 kriteria yang saya ambil secara umum, yaitu tentang presentasinya, kemudian penguasaan materinya dan bagaimana penyelesaian solusi ketika ditanya. Ya. Jadi sesuai dengan nilai yang saya sudah ambil ini, saya merangkum dan saya ambil kelompok terbaik yang pertama, yaitu dari kelompok 2. Kita apa kemudian sebagai kedua dari kelompok 1. Ketiga itu dari kelompok 4. Kemudian dari yang keempat yaitu dari kelompok 3. Semua sudah tuntas hari ini dan insyaallah di pertemuan berikut saya akan lanjut di materi medan ya, tentang medan bab 3. Oke, untuk sebelum menutup marilah kita membacakan hamdalah.